Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau menyatukan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau datang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat rahmat-Mu yang selalu baru. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai pada saat hari ini, kami masih ada, sebagaimana kami ada Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami mau minta hikmat-Mu menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada pada pagi hari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang sembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu, naikkan pujian-Mu. Katakan Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari puji Dia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Mari sembah Dia, menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sembah, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Beri sembah Dia. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Puji, sekarang ku memuji-Mu, Engkaulah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami menyembah-Mu, kami kebesaran-Mu Tuhan, hanya Engkau yang layak terima setiap pujian. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami. Yesus, kami berserah. Oh
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Biar Kau menyempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Engkau Allah yang setia, yes, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biar Kau menyempurnakan hidup setiap kami. Karena kami mau meninggikan Engkau lebih lagi, Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Sahabat dan Bapa kami, Yesus, Yesus, Yesus. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari sekali lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan atas hidup kami. Bahkan Engkau menjagai kami sepanjang malam, kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami rindu memulai hari ini dengan dilandasi oleh firman Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, kami boleh sungguh-sungguh mengalami kehendak dan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya percaya bahwa rancangan dan kebaikan Tuhan menyertai kita. Karena itu biarlah kita mau terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, saudara. Ibrani pasal yang ke-6, saya rindu kita semua baca saudara firman ini mulai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ibrani 6 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata begini: sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, kalau kita membaca dari pasal ini tentang ya orang yang murtad ya. Orang yang sudah pernah mengenal kasih karunia Tuhan, sudah pernah mengecap kebenaran, sudah pernah mendengar, sudah pernah mengerti, sudah pernah ya tahu tentang Tuhan, tetapi kemudian murtad lagi. Ya, dikatakan di sini saudara, ketika kita mendengar firman itu, Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti air. Ya, air itu adalah lambang dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, artinya apa saudara? Air itu sumber kehidupan. Ya, kita ini membutuhkan air dalam hidup kita agar kita bisa hidup. Nah, dikatakan di sini sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tanah di sini bicara tentang hati kita. Ya, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan kita menerima air untuk tanah hati kita. Ya, ketika ada tanah lalu disiram oleh air, maka di situ pasti akan muncul kehidupan. Karena itu dikatakan di sini tanah itu menerima air hujan. Ya, lalu dikatakan di sana apa? Lalu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada hujan saudara, maka tanah itu gersang dan semua yang ada di atasnya akan mati. Tapi karena ada air hujan yang turun ke atasnya, ya, tanah itu bisa menimbulkan bahkan menjadi sumber kehidupan. Di dalam tanah itu ada unsur-unsur hara, unsur-unsur kehidupan di dalamnya. Nah, ketika ketemu dengan air, maka unsur-unsur kehidupan itu akan ya hidup dan bermunculan. Dikatakan di sana, ketika tanah itu disiram oleh air hujan, maka muncul tumbuh-tumbuhan yang apa? Berguna bagi mereka yang mengerjakannya dan dia menerima berkat dari Allah. Ya, tanah hati kita ketika menerima firman, tentunya hidup kita ini akan mengeluarkan buah-buah yang tentunya harusnya berguna bagi kehidupan orang, berguna bagi kehidupan sekeliling kita, berguna bagi banyak orang. Ya, karena kita sudah menerima air kehidupan yaitu firman Tuhan. Jadi sudah selayaknya ya seperti ibarat tadi ini, ya tanah itu menerima air hujan lalu menghasilkan tumbuhan dan buah-buahan yang berguna bagi orang. Ya, jadi harusnya kita ini ketika sudah sering mendengar firman, harusnya hidup kita ini juga berdampak bagi orang, berguna bagi orang. Percuma kita sebut diri Kristen kalau hidup ini tidak bisa dirasakan dampaknya bagi orang, saudara ya. Tetapi dikatakan jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir kepada pembakaran. Sebaliknya saudara, tanah yang sama ya
Dia terimanya juga air hujan, tetapi yang keluar dari tanah itu bukan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan berkat, yang berguna bagi orang, justru yang hanya ditimbulkan oleh semak duri dan rumput duri. Ya, maka dikatakan di situ, maka tidak akan lama lagi, ya, karena dia tidak berguna, maka dia sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Kita sering melihat orang membakar hutan. Kenapa orang bakar lahan gambut itu? Karena rumput, isinya rumput duri, maka dibakar. Ya, tidak berguna, akan berakhir pada pembakaran. Saudara, kalau hidup kita di dunia ini tidak berguna bagi banyak orang, tidak ada dampak, bukan yang keluar buah malah semak duri, rumput duri. Nah, ini ayo kita introspeksi diri. Mari kita cek hari-hari ini hidup kita ini, apakah saya ini sudah berdampak bagi orang? Buah apa yang saya hasilkan dari hidup saya? Apakah hidup saya bisa dinikmati oleh suami, anak-anak, istri, anak-anak, keluarga besar saya? Apakah hidup saya ini sudah bisa dinikmati oleh orang lain? Itu yang harus menjadi tolak ukur di dalam kita menjadi orang percaya, saudara. Walaupun kita ini melayani, walaupun kita lama jadi Kristen, kalau hidupmu itu tidak berdampak bagi orang lain, ya maka ya sorry aja, coba kita bertanya. Di dalam rumah, saudara, kita harus saling menolong, saling membantu. Kalau orang tua gini, anak juga mengalami masalah, ayo kita saling membantu. Saya berdoa supaya kita semua tidak tumbuh semak duri di hidup kita yang tidak berguna. Ya, tapi buah-buahan itu berguna bagi banyak orang. Jadi semak duri itu melambangkan sesuatu yang tidak berguna, harus dicampakkan ke dalam api. Sementara buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu berguna bagi orang di sekeliling kita. Mari kita cek hari ini apakah yang ada dalam hidup kita ini semak duri atau buah-buahan yang berguna bagi banyak orang. Kalau kita dapati hidup kita cuma penuh semak duri, artinya apa? Menjadi batu sandungan terus bagi orang, ngerepotin orang terus, saudara, maka kita harus bertobat. Tapi ketika kita ini menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang lain, puji Tuhan, teruslah berbuah, teruslah berdampak supaya hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar pagi hari ini untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Jadikan tanah hati kami, hidup kami menjadi tanah yang subur dan yang tumbuh di atasnya bukan semak duri, bukan rumput duri, tetapi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang berguna. Karena kami sudah mendengar firman yang menjadi air kehidupan. Biarlah hidup kami terus berguna bagi banyak orang, Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan, selagi kami masih kuat Tuhan. Amin. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mau pakai kesempatan di hidup kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan ada semak duri atau rumput duri yang timbul, yang tumbuh di hidup kami. Tapi biarlah hidup kami menghasilkan buah-buahan yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Kami berbuah dalam roh. Tuhan, sebagai suami jadikan kami teladan. Istri sebagai anak, kami mau menjadi berkat dan dampak di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang bangun pagi hari ini mencari wajah Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil.
Biarlah Bapa perlindungan bahkan penyertaan Tuhan nyata di hidup kami. Hidup kami berbuah bagi banyak orang dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Berkati Tuhan yang sedang terbaring sakit pagi ini, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, jamah dan lawat juga Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian setiap yang berulang tahun. Kau tambahkan 1 umur, 1 tahun lagi bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Dan setiap kami yang bergumul hari-hari ini, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.